Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Muklis Fadilah. Eh, saya kali ini pengen membagikan pengalaman saya, yaitu sebagai marketing mobil. Soalnya di video saya yang sebelumnya ini banyak banget responnya dari netizen, dari masyarakat yang pengen membeli mobil itu pada WhatsApp, pada komen di kolom komentar itu pada menanyakan perihal tentang BI checking. Jadi kayak misalkan Mas, kalau saya mau ambil mobil nih tapi ada kendala BI checking, itu kira-kira masih bisa nggak ya Mas? Jadi gini, apa namanya, kalau untuk BI checking itu tetap bisa, ada solusinya lah. Yang penting panjenengan semua itu cari sales yang pekerja keras. Jadi dia pasti memikirkan bagaimana caranya agar jenengan bisa dapat mobilnya, atau kirim mobilnya, salesnya juga mendapatkan poin dari penjualan kayak gitu. Jadi misalkan yang pertama, jadi aplikasi itu dimasukkan ke semua leasing yang ada. Jadi nggak cuma masuk satu leasing, jadi ada beberapa leasing dia masukkan aplikasi itu semua. Itu. Terus yang kedua, dari sales itu sendiri pasti akan memberikan saran untuk cari nama pengganti, atas nama pengganti, misalkan saudara atau siapa yang BI checkingnya jelek, maksud saya yang BI checkingnya bagus gitu. Tapi kalau untuk yang kedua nih nggak saya sarankan ya, karena namanya pakai nama orang itu kan nanti suatu saat kedepannya pasti ada aja yang mungkin kalau misal saudaranya baik atau gimana mungkin tidak ada masalah, tapi kan yang jadi masalah nanti kalau ada apa-apa itu pasti ribet gitu. Ya yang jelas yang poin kedua itu nggak saya sarankan. Saya pribadi sendiri juga belum pernah untuk selama jadi sales mobil itu memberi saran kepada konsumen saya untuk cari atas nama pengganti, itu juga belum pernah. Tapi yang saya pernah itu adalah posisi konsumen saya BI checking, kalau nggak salah call 5 ya. Nah itu yang pertama saya masukkan dulu nih. Dari awal kan konsumen udah cerita, jadi juga saran juga ya kepada para calon pembeli mobil yang mau kredit, itu lebih baik panjenengan itu ceritakan semua kondisi yang sebenarnya apapun itu pada salesnya. Jadi salesnya nanti bisa untuk gimana caranya mengolah data panjenengan gitu kepada sales mobilnya ya, bukan sales leasingnya ya, dicatat ya. Nah itu waktu itu konsumen itu udah cerita kalau dia pernah telat-telat kayak gini. Oh ya berarti aku udah bisa memutuskan ini dia checkingnya kena atau nggak bagus gitu kan. Tapi untuk memastikan itu nggak apa-apa, saya masukkan aplikasi aplikasi kredit itu ke leasing yang misalkan anak perusahaan dari BUMN. Itu kan detail banget ya masalah BI checking. Contohnya kayak Mandiri Tunas Finance atau Mandiri Utama Finance atau BRI Finance, itu kan ada sedikit aja jelek di BI checking pasti itu langsung di reject. Tapi nggak apa, saya masukkan aplikasi ke situ, benar nggak lama langsung keluar bahwa itu reject. Nah terus itu saya beri pengertian ke konsumen. Jadi kalau misal dari awal kan dia udah cerita nih BI checkingnya gini-gini, saya beri pengertian, Pak Bu, ini kan BI checking jenengan kayak gini, jadi nanti mohon bersabar ya. Jadi kita proses sampai clear, tapi waktunya memang agak lama. Jadi kan kita harus memasukkan dari leasing satu ke leasing lainnya gitu. Alhamdulillahnya konsumen itu juga sabar
mau untuk menerima gitu kan. Jadi langsung saya masukkan ke leasing berikutnya, itu BI checkingnya tidak terdetek. Nggak tahu ya, ini juga saran juga untuk para sales mobil itu, kalau misal ada katakanlah dalam kutip ya, konsumen yang sampah, maksudnya BI checkingnya jelek, itu kalau bisa dimasukkan pas akhir bulan. Karena apa? Leasing itu biasanya pas akhir bulan dia juga ngejar target gitu kan. Jadi mungkin dia melalaikan SOP-nya barangkali ya, atau ada ketentuan-ketentuan tertentu dari atasannya, ini boleh di approve asal gini kayak gitu. Waktu itu saya masukkan ke salah satu leasing swasta, itu alhamdulillahnya di approve dan bisa langsung kirim mobilnya gitu. Nah, tapi untuk calon pembeli yang budiman, ini saya tidak menyarankan ya untuk kalian setelah BI checking kalian jelek, nanti giliran udah dapat mobil kalian juga merusak nama jenengan lagi, atau dalam arti jenengan tidak taat saat pembayaran untuk cicilan mobilnya gitu. Jadi saya sarankan ya udah cukuplah masa lalu itu ya kan. Sekarang Anda sudah bisa kredit mobil, yaitu teruskan bayar sesuai rutin sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi sama-sama membantu, dari pihak leasing juga terbantu, dari salesnya juga nggak kena teguran dari pihak leasing, panjenengan juga dapat mobilnya, bisa untuk usaha, bisa untuk keluarga Anda atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu. Jadi saya menyarankan trik saya ini digunakan untuk yang baik-baik aja ya. Jadi kalau memang benar-benar perlu sebuah kendaraan mobil itu dan ada kendala di BI checking, hal ini bisa saya sarankan. Yang penting panjenengan jujur sama salesnya, apapun kondisinya ceritakan. Nah, nanti Anda juga harus cari sales yang benar-benar pekerja keras, karena memang kalau ada kendala BI checking itu harus butuh effort yang lebih tinggi. Jadi kalau sales yang malas, nggak mau usaha ini, ya pasti nanti di satu leasing reject, udah jenengan dibilang Pak ini udah reject, tanda jadi saya balikan ya, itu pasti begitu. Tapi kalau leasing maksud saya sales yang bekerja keras, di satu aplikasi di leasing reject, pasti dia akan berupaya gimana caranya biar aplikasi ini approve dan bisa kirim, dan dia juga mendapatkan poin itu ya. Jadi kalau misalkan jenengan tetap pengen punya mobil, pas jenengan dapat satu sales terus baru dimasukin satu leasing udah nyerah, itu jenengan coba cari sales lagi, cari yang benar-benar antusias, yang benar-benar pekerja keras gitu, mau memperjuangkan ya. Nah, bagi Anda yang ada di wilayah Solo Raya, Klaten, Surakarta, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, itu kalau Anda mau tanya-tanya tentang seputar mobil, bisa langsung komen di bawah ini. Nanti saya juga masih bisa bantu untuk proses pengajuan kredit mobilnya, atau jenengan DM di Instagram saya Muklis Wadila. Nanti saya tulis di sini ya Instagramnya gitu ya. Terima kasih kalian semua sudah nonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya, agar membantu saya dalam mengembangkan channel saya ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.